Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Mufriah. Saya dari kelas 2 PAIF. Di sini saya akan menjelaskan filsafat muladzalah dan filsafat al-Jabiri mengenai konsep dan penerapannya dalam filsafat ilmu. Yang pertama yaitu filsafat muladzalah. Filsafat muladzalah adalah sebuah aliran filsafat Islam yang muncul pada abad ke-17 di Persia, sekarang dikenal dengan Iran. Nama sebenarnya adalah Zat ad-Din Muhammad Shirazi, tetapi lebih dikenal sebagai muladzalah. Filsafat muladzalah sering disebut sebagai filsafat pencerahan. Secara singkat, filsafat muladzalah adalah suatu sistem pemikiran yang menggabungkan filsafat, mistik, dan teologi Islam dengan penekanan pada keberadaan, persatuan keberadaan, serta pengalaman spiritual sebagai sarana untuk memahami hakikat keberadaan. Konsep filsafat muladzalah yang pertama yaitu konsep persatuan wujud. Konsep ini menyatakan bahwa sebuah entitas yang ada, baik materi maupun spiritual, berbagi keberadaan yang sama dan ada suatu persatuan yang mendasari segala sesuatu di alam semesta. Konsep ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu wujud sebagai entitas universal. Maksudnya menurut muladzalah, keberadaan bukan hanya sifat yang dimiliki oleh entitas individual saja, tetapi juga milik entitas universal yang meliputi segala sesuatu. Ini berarti bahwa segala sesuatu di alam semesta termasuk materi, jiwa, Tuhan memiliki wujud yang sama. Yang kedua yaitu segala sesuatu sebagai penampakan Tuhan. Maksudnya muladzalah berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah penampakan dari keberadaan Tuhan. Menurutnya, Tuhan adalah sumber utama wujud dan keberadaan, dan segala sesuatu dalam alam semesta adalah bayangan dari keberadaannya. Yang ketiga yaitu Tuhan sebagai sumber wujud, maksudnya adalah pandangan muladzalah Tuhan adalah asal muasal dan sumber dari segala wujud. Keberadaan Tuhan dianggap sebagai keberadaan yang paling sempurna, mutlak, dan tidak bergantung. Yang konsep yang kedua yaitu konsep hierarki kehidupan adalah konsep dalam filsafat muladzalah yang menggambarkan tingkatan eksistensi yang ada dalam alam semesta. Konsep ini mengatur entitas berdasarkan tingkat keberadaan mereka. Konsep ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu wujud murni, Tuhan sebagai tingkatan tertinggi. Maksudnya muladzalah menganggap Tuhan memiliki keberadaan yang sempurna, mutlak, dan tidak terbatas. Wujud murni adalah sumber segala keberadaan dan menjadi landasan bagi tingkatan-tingkatan berikutnya dalam hierarki. Yang kedua yaitu jiwa universal sebagai tingkatan kedua. Jiwa universal adalah prinsip kehidupan yang menyeluruh yang terdapat dalam seluruh alam semesta. Jiwa universal merupakan sumber vitalitas dan kehidupan bagi semua entitas hidup. Ia mengatur dan menyatukan jiwa-jiwa individual serta menyelaraskan keberadaan alam semesta. Yang ketiga yaitu jiwa individual sebagai tingkatan ketiga. Jiwa individual merujuk pada entitas hidup individu seperti manusia, hewan, atau tumbuhan. Masing-masing jiwa individual memiliki keberadaan yang bergantung pada jiwa universal, tetapi juga memiliki identitas, kesadaran, dan potensi uniknya sendiri. Yang keempat yaitu benda materi atau jasad sebagai tingkatan terendah. Muladzalah memandang jasad sebagai bentuk keberadaan yang paling kasar dan terbatas. Jasad memiliki keberadaan fisik yang keterbatasan dan bergantung pada tingkatan-tingkatan sebelumnya. Muladzalah menganggap bahwa jasad menjadi bekas atau cermin dari tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Penerapan filsafat muladzalah dalam filsafat ilmu. Yang pertama yaitu pendekatan holistik. Pendekatan holistik adalah suatu pendekatan yang melibatkan pemahaman menyeluruh terhadap fenomena atau subjek yang dipelajari. Pendekatan holistik dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pendekatan holistik menggabungkan aspek ontologis atau yang berkaitan dengan realitas atau keberadaan, dan epistemologis atau yang berkaitan dengan pengaturan atau cara kita memahami realitas. Pendekatan ini menekankan perlunya memahami kedua aspek ini secara bersama-sama dalam rangka mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Yang kedua yaitu mengintegrasikan pengetahuan rasional dan spiritual. Ini berarti pendekatan holistik tidak hanya mengandalkan pengetahuan dan pemahaman rasional, tetapi juga mempertimbangkan dimensi spiritual dalam menjelajahi realitas. Yang ketiga yaitu memahami fenomena alam secara menyeluruh. Pendekatan holistik berusaha memahami fenomena alam yang dipelajari dalam konteks keseluruhan yang meliputi berbagai aspek yang saling terkait. Ini melibatkan
antara berbagai unsur dalam sistem yang lebih besar, serta mempertimbangkan faktor-faktor intertekstual yang dapat mempengaruhi fenomena tersebut. Yang kedua yaitu dimensi spiritual dan metafisik, adalah konsep yang melibatkan pemahaman tentang aspek spiritual dan metafisik dari realitas. Nah, ini juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu menggabungkan pengetahuan empiris dengan refleksi filosofis. Konsep ini menggabungkan pengetahuan empiris yang diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman langsung dengan refleksi filosofis yang melibatkan pemikiran dan analisis konseptual. Yang kedua yaitu menyelidiki aspek material dan non-material dari realitas. Dimensi spiritual dan metafisik melibatkan penyelidikan tentang aspek material dan non-material dari realitas. Ini mencangkup pemahaman tentang dimensi fisik dan material dunia yang dapat diamati serta dimensi yang tidak terlihat atau non-material seperti nilai-nilai, makna, tujuan, dan aspek spiritual dari eksistensi. Yang ketiga yaitu memahami alam dan realitas secara lebih mendalam. Konsep ini mengajak untuk memahami alam dan realitas secara lebih mendalam dengan melihat aspek materi dan permukaan yang kasat mata. Dengan mengeksplorasi dimensi spiritual dan metafisik, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih kaya tentang arti dan tujuan hidup, sumber nilai-nilai, serta hubungan manusia dengan alam semesta. Yang ketiga yaitu penggalian pengaturan, adalah proses yang melibatkan pengajuan pertanyaan filosofis tentang sifat realitas dan upaya mencari pemahaman yang lebih dalam melalui refleksi. Nah, ini juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan filosofis tentang sifat realitas. Penggalian pengetahuan melibatkan pengajuan pertanyaan filosofis yang mendorong kita untuk mempertanyakan sifat realitas dan hakikatnya. Pertanyaan-pertanyaan ini melibatkan pemeriksaan mendalam tentang eksistensi, makna hidup, hubungan antara manusia dan alam semesta, serta masalah-masalah lain yang melampaui aspek materi atau ilmiah. Yang kedua yaitu mencari pemahaman yang lebih dalam melalui refleksi. Melalui refleksi, kita menggali pemikiran dan pemahaman kita sendiri, mempertanyakan asumsi, mencari pemahaman yang lebih dalam, dan merenungkan arti dan implikasi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga yaitu memperkaya ilmu pengetahuan dengan pendekatan filosofis. Pendekatan ini membuka ruang untuk refleksi kritis, analisis konseptual, dan pemikiran filosofis yang lebih luas dalam menghadapi fenomena dan pertanyaan-pertanyaan yang kompleks. Yang keempat yaitu penggabungan ilmu dan agama, adalah konsep yang melibatkan penyatuan aspek spiritual dan intelektual dalam memahami dunia. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu menyatukan aspek spiritual dan intelektual dalam memahami dunia. Ini berarti tidak hanya mempertimbangkan pengetahuan melalui ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mengintegrasikan dimensi spiritual atau nilai-nilai agama dalam proses memahami realitas. Yang kedua yaitu menerapkan nilai-nilai agama dalam penelitian dan pemikiran ilmiah. Hal ini melibatkan adopsi prinsip-prinsip moral dan etika dalam praktek ilmiah serta mempertimbangkan perspektif agama dalam memecahkan masalah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kompleks. Yang ketiga yaitu menyadari hubungan yang erat antara ilmu pengetahuan dan keberadaan Tuhan. Ini berarti menyadari bahwa pemahaman ilmiah tentang alam semesta dapat memberikan wawasan tentang keajaiban dan keindahan ciptaan Tuhan, sementara pemahaman agama dapat memberikan keanekaragaman nilai dan makna yang lebih dalam, menyimpulkan temuan ilmiah. Ya, sekarang masuk pada filsafat Al-Jabiri. Filsafat Al-Jabiri merupakan pemikiran filsafat yang dikembangkan oleh Muhammad Abid Al-Jibiri, seorang filosof dan intelektual asal Maroko. Al-Jabiri adalah tokoh terkemuka dalam gerakan pemikiran Arab kontemporer yang dikenal sebagai kritikalisme Arab. Filsafat Al-Jabiri, yang juga dikenal sebagai determinisme, adalah pandangan bahwa semua peristiwa di alam semesta, termasuk fenomena alam dan tindakan manusia, ditentukan oleh sebab akibat yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, menurut filsafat Al-Jabiri, tidak ada ruang untuk kebebasan mutlak dalam pengambilan keputusan atau tindakan manusia. Segala sesuatu yang dilakukan manusia menurut pandangan ini telah ditentukan oleh faktor-faktor tertentu yang mempengaruhinya, baik itu faktor internal seperti pikiran dan naluri maupun faktor eksternal seperti lingkungan dan pengaruh sosial. Konsep filsafat Al-Jabiri dalam filsafat ilmu dapat melibatkan 5 elemen penting. Antara lain yang pertama yaitu determinisme kasual, menyatakan bahwa setiap peristiwa terjadi karena adanya sebab yang menyebabkannya, dan setiap sebab akan menghasilkan akibat yang pasti. Menurut determinisme kasual, tidak ada kejadian yang terjadi secara acak atau tak terduga. Semua peristiwa dapat dijelaskan secara deterministik
melalui hubungan sebab akibat yang saling terkait. Misalnya dalam konteks determinisme kasual, jika seorang mengambil keputusan tertentu, keputusan tersebut dipandang sebagai hasil dari faktor-faktor yang mempengaruhi pikiran dan situasi sebelumnya. Tidak ada ruang bagi keputusan yang muncul secara acak tanpa adanya faktor penyebab yang dapat diidentifikasi. Yang kedua yaitu ketidakdeterminismean, mengakui bahwa tidak semua fenomena dapat diprediksi secara pasti dan melibatkan kejadian acak yang tidak dapat dijelaskan secara kasual. Dalam konteks ini, ketidakdeterminismean terdapat pemahaman bahwa ada batas dalam kemampuan kita untuk memahami dan memprediksi dengan sempurna semua peristiwa di alam semesta ini. Misalnya dalam mekanika kuantum, ada pandangan bahwa tingkat partikel subatom memiliki sifat-sifat yang tidak terdeterminismean secara pasti dan dapat mengalami perubahan secara acak. Ini menunjukkan adanya ketidakdeterminismean dalam fenomena subatom yang tidak dapat dijelaskan melalui sebab akibat kasual yang tradisional. Yang ketiga yaitu dialektika determinisme dan kebebasan mencerminkan perdebatan. Di satu sisi, determinisme menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta ditentukan oleh sebab akibat yang kasual, menunjukkan bahwa tidak ada kebebasan mutlak dalam tindakan manusia. Di sisi lain, kebebasan penekanan pada kemampuan manusia untuk membuat pilihan secara bebas tanpa terikat oleh faktor-faktor yang sudah ditentukan. Dalam dialektika ini, beberapa filosof dan pemikir mencoba untuk memadukan kedua konsep tersebut. Mereka berpendapat bahwa meskipun alam semesta mungkin ditentukan secara pasti, manusia masih memiliki kebebasan dalam menghadapi situasi yang telah ditentukan tersebut. Yang keempat yaitu implikasi etis dan moral muncul dalam konteks determinisme karena pertanyaan mendasar tentang tanggung jawab manusia menjadi relevan. Jika tindakan manusia ditentukan oleh sebab akibat yang kasual dan faktor-faktor sebelumnya, maka muncul pertanyaan apakah manusia benar-benar bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka. Pendukung determinisme ini berpendapat bahwa jika tindakan manusia dapat dijelaskan secara deterministik, maka manusia tidak bisa disalahkan atau dipuji secara moral karena mereka hanya bertindak sesuai dengan sebab akibat yang telah ditentukan. Dalam pandangan ini, tanggung jawab moral menjadi relatif atau bahkan dihapus karena tindakan manusia tidak dianggap sebagai hasil dari kehendak bebas. Yang kelima yaitu filsafat al-Jabiri menjadi subjek diskusi filosofis yang luas di kalangan para filosof. Dalam diskusi tersebut, argumen-argumen telah diajukan baik untuk mendukung maupun menentang pandangan ini. Diskusi filosof tentang al-Jabiri melibatkan pemikiran dan penelitian tentang berbagai aspek ontologis atau hakikat realitas, epistemologis, sumber pengetahuan, dan etis konsekuensi moral yang terkait dengan determinisme. Argumen-argumen yang diajukan berusaha menjelaskan implikasi determinisme dalam konteks ontologis, epistemologis, dan etis. Dalam konteks filsafat ilmu, penerapannya melibatkan beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu studi tentang hubungan, sebab akibat dan kerangka kerja penjelasan ilmiah. Filsafat ilmu mencakup analisis dan pemahaman tentang bagaimana hubungan sebab akibat beroperasi dalam konteks ilmiah. Ini melibatkan pemahaman prinsip-prinsip penalaran ilmiah, pemodelan fenomena alam, dan kontekstusi penjelasan ilmiah yang akurat dan konsisten. Yang kedua yaitu penentuan asumsi dan batasan dalam metodologi ilmiah. Ini melibatkan pemikiran kritis tentang keberadaan dan keandalan metode ilmiah yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Filosofi ilmu juga mempertanyakan apakah ada batasan terhadap apa yang dapat dilakukan atau diketahui melalui metode ilmiah, dan apakah ada pengetahuan yang dapat diperoleh di luar cangkupan ilmu. Yang ketiga yaitu penerapan pandangan deterministik dalam menjelaskan fenomena alam semesta. Dalam filsafat ilmu, penerapan pandangan deterministik melibatkan pertanyaan tentang apakah fenomena alam semesta dapat dijelaskan secara deterministik dan apakah ada ruang untuk kebebasan atau keacakan dalam alam semesta. Yang keempat yaitu pengaruh determinisme terhadap pemikiran ilmiah dan pembentukan teori-teori ilmiah. Filsafat ilmu mempertimbangkan pengaruh pandangan deterministik terhadap pemikiran ilmiah dan membentuk pembentukan teori-teori ilmiah. Jika determinisme diterima, maka pandangan ilmiah dapat menjadi lebih terfokus pada mencari dan menjelaskan sebab akibat yang konsisten dalam fenomena alam semesta. Namun, jika ada kebebasan atau keacakan yang signifikan dalam alam semesta, maka pemikiran ilmiah mungkin harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam menjelaskan dan teori ilmiahnya.
Demikian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.